warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvani Patricia Tolie dari kelompok 3 dengan judul materi e-bisnis dan e-commerce. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi yang nomor 2, yaitu siklus penerapan TI dalam bisnis. Teknologi informasi TI telah menjadi bagian yang sangat penting dalam setiap rencana bisnis. Hampir dari seluruh perusahaan baik skala besar maupun kecil menggunakan teknologi informasi sebagai salah satu aktivitas yang sangat dibutuhkan untuk memberikan peningkatan terhadap layanan bisnis yang mereka kelola. Teknologi informasi telah banyak digunakan untuk mendukung proses bisnis yang terjadi pada perusahaan, baik bidang ekonomi maupun perbankan. Dengan hadirnya aplikasi-aplikasi layanan e-bisnis, e-commerce, e-banking, dan lain-lain. Kebutuhan efisiensi, waktu dan biaya menyebabkan setiap pelaku bisnis merasa perlu menerapkan teknologi informasi dan lingkungan kerja. Penerapan teknologi informasi menyebabkan perubahan pada pola kebiasaan kerja, misalnya penerapan enterprise research planning. Dalam dunia bisnis, peranan teknologi informasi dimanfaatkan untuk perdagangan secara elektronik atau dikenal sebagai e-commerce atau perdagangan elektronik. E-commerce adalah perdagangan menggunakan jaringan komunikasi internet. E-commerce merupakan bagian dari e-bisnis di mana cakupan e-bisnis lebih luas. Tidak hanya sekedar perniagaan, tetapi mencakup juga pengkolaborasian mitra bisnis, pelayanan nasabah, lowongan pekerjaan, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 3 Imade Demetrius. Saat ini saya akan membahas materi tentang tradisional bisnis versus e-bisnis. Pengertian atau definisi e-bisnis itu sendiri adalah kegiatan berbisnis atau bisnis yang dilakukan secara otomatis dan semi-otomatis menggunakan teknologi elektronik dan secara online. E-bisnis merupakan kegiatan jual beli atau perdagangan elektronik atau biasa disebut e-commerce. Namun e-commerce dapat dikatakan sebagai sub atau bagian dari e-bisnis. Karena e-bisnis meliputi segala macam fungsi dan kegiatan bisnis menggunakan data elektronik, termasuk penggunaan internet. Sedangkan e-commerce lebih terfokus pada kegiatan transaksi bisnis melalui internet. Dengan e-bisnis memungkinkan kita sebagai penyedia barang atau jasa atau perusahaan dapat terhubung dengan sistem pemrosesan data secara lebih efisien dan fleksibel. Dengan kata lain, kita dapat melakukan transaksi jual beli tanpa harus menemui customer, produsen, atau supplier secara langsung untuk melakukan transaksi tersebut. Karena produk atau pemasaran dapat dilakukan secara online. Transformasi bisnis tradisional ke e-bisnis yang dimaksud bisnis tradisional di sini bukan berarti suatu bisnis yang sangat tertinggal, layaknya sistem barter atau pertukaran barang yang lazim dilakukan zaman dahulu ketika masyarakat belum mengenal alat tukar pembelian seperti uang atau koin, emas, dan lainnya. Bisnis yang dilakukan sudah berupa transaksi jual beli seperti yang kita ketahui saat ini, seperti kita datang ke suatu tempat pembelanjaan atau membeli suatu barang atau jasa. Namun ketika kita dihadapkan pada keadaan yang mendesak atau tidak memungkinkan karena jarak yang jauh dan ataupun tidak memiliki banyak waktu untuk mendatangi suatu toko atau tempat pembelanjaan tersebut, kita akan terhambat, padahal mungkin barang tersebut sangat kita perlukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albius Kitpilanto, Stambuk 219300064. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan elektronik bisnis dan strategi dalam organisasi. Elektronik bisnis merupakan suatu kegiatan transaksi jual beli bisnis yang dilakukan dengan melalui perangkat elektronik atau juga dengan internet
sehingga perusahaan atau organisasi dapat langsung berinteraksi dengan customer, supplier, atau juga rekan bisnis. Elektronik bisnis berfungsi untuk mendukung bagian-bagian dari perusahaan seperti misalnya bagian produksi, finance, marketing, dan lain-lain. Jadi perusahaan juga akan menggunakan teknologi, informasi, serta komunikasi untuk menjalankan sekaligus mengolah bisnisnya sehingga bisa mendapatkan keuntungan. Ada beberapa strategi bisnis dalam perusahaan atau organisasi, yaitu yang pertama ERP atau Enterprise Resource Planning, yaitu suatu strategi bisnis dari sistem informasi perusahaan yang bisa digunakan untuk berkoordinasi mengenai sumber daya serta juga informasi yang digunakan untuk proses dalam berbisnis. Yang kedua yaitu EAI atau Enterprise Application Program, merupakan suatu strategi bisnis mengenai konsep integrasi dari proses bisnis yang memungkinkan antar perusahaan untuk dapat bertukar informasi. Yang ketiga yaitu CRM atau Customer Relationship Management, merupakan suatu strategi bisnis dari layanan dan perangkat lunak yang didesain untuk meningkatkan keuntungan serta juga kepuasan para konsumen. Yang terakhir yaitu SCM atau Supply Chain Management, merupakan suatu strategi manajemen mengenai rantai supply yang dengan secara otomatis akan terkomputerisasi. Ruang lingkup e-commerce. Ada beberapa ruang lingkup e-commerce. Yang pertama, business to business atau B2B, merupakan sistem komunikasi bisnis antar pelaku bisnis atau transaksi secara elektronik antar perusahaan yang dilakukan secara rutin dan dalam kapasitas produk yang banyak. Karakteristik B2B yaitu merupakan pertukaran informasi yang dilakukan antar pembisnis tersebut atas dasar kebutuhan dan kepercayaan. Pertukaran informasi yang dilakukan dengan format yang sudah disepakati dan service sistem yang digunakan antar kedua pembisnis juga menggunakan standar yang sama, yang mana salah satu pelaku bisnis tidak harus menunggu rekan bisnisnya untuk mengirimkan datanya. 2. Business to consumer atau B2C, merupakan sistem komunikasi bisnis antar pelaku bisnis dengan konsumen untuk memenuhi kebutuhan tertentu pada saat tertentu. Karakteristik B2C yaitu informasi yang disebarkan secara umum serta pelayanan diberikan juga bersifat umum sehingga banyak digunakan oleh banyak orang. Pelayanan yang diberikan berdasarkan permintaan, maka pelaku usaha harus cepat dan siap merespon permintaan konsumen tersebut. Ketiga, consumer to consumer atau C2C, merupakan sistem komunikasi dan transaksi bisnis antar konsumen untuk memenuhi kebutuhan tertentu pada saat tertentu. Karakteristik C2C yaitu pada lingkup konsumen ke konsumen bersifat khusus karena transaksi yang dilakukan hanya antar konsumen saja. Lelang barang. Internet dijadikan sarana tukar-menukar informasi tentang produk, harga, kualitas, dan pelayanannya. 4. Consumer to business atau C2B merupakan individu yang menjual produk atau jasa kepada organisasi dan individu yang mencari penjual dan melakukan transaksi. Kelima, business to administration atau B2I. B2I adalah jenis e-commerce yang mencakup semua transaksi
yang dilakukan secara online antar perusahaan dan administrasi publik. Jenis e-commerce ini melibatkan banyak layanan, khusus di bidang-bidang seperti fiskal, jaminan sosial, ketenagakerjaan, dokumen, hukum, dan register. Dan keenam, consumer to administration atau C2I. Penerapan C2I sama dengan B2I, hanya saja pembedanya ada pada pihak individu, administrasi publik, dan perusahaan administrasi publik. Terakhir, online to offline atau O2O, jenis e-commerce yang menarik pelanggan dari saluran online untuk toko fisik. O2O mengidentifikasikan pelanggan di bidang online seperti email dan iklan internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nimade Widiani, nomor Stanbook 21930063. Kelas M1P19 Manajemen Pagi. Mata kuliah Komputer Bisnis. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tantangan e-commerce. Perkembangan teknologi dan informasi saat ini hampir menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia di dunia. Sektor bisnis merupakan salah satu sektor yang banyak mengalami transformasi dari kemajuan teknologi dan informasi, khususnya internet. Revolusi digital dalam bisnis secara elektronik yang memfokuskan pada transformasi bisnis dengan menggunakan internet sebagai media sosial untuk pertukaran barang dan jasa. Tidak ada yang meragukan bahwa e-commerce merupakan salah satu industri yang perkembangannya sangat pesat dan cepat. Laporan World Trade Organization atau WTO berajuk e-commerce ini developing countries menunjukkan pesatnya perkembangan e-commerce. 25 tahun yang lalu, hanya kurang dari 3 juta penduduk dunia yang menggunakan internet, sementara aplikasi e-commerce belum ditemukan saat itu. Kemudian, pengguna internet telah mencapai 300 juta orang dan sekitarnya. 1 demi 4 orang, perdagangan, Satnet, dan dan beberapa situs lainnya. Dimulai dengan bermunculannya status jejaring sosial seperti Facebook dan Twitter yang kemudian dimanfaatkan oleh penggunaannya untuk melakukan transaksi jual beli online. Menurut kami, penerapan pajak e-commerce perlu dilakukan secara bertahap dan tidak terburu-buru. Apalagi jika dilihat banyak dari usaha e-commerce di Indonesia saat ini merupakan usaha yang baru dirintis atau startup dan berada dalam fase pengembangan. Maka dari itu, penerapan pajak e-commerce perlu terus dikomunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nova Aulia, NIM 219301121. Saya akan menjelaskan efek e-commerce terhadap kehidupan. E-commerce memungkinkan terciptanya pertumbuhan ekonomi melalui tingkat penjualan yang cepat dan berkurangnya proses transaksi yang diperlukan. E-commerce juga mendorong masyarakat di daerah rural atau pelosok untuk ikut berpartisipasi dalam meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Jika sebelumnya transaksi perdagangan hanya pesat terjadi di 4 wilayah urban terbesar di Indonesia, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Semarang. Sekarang wilayah seperti Papua, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Utara meningkat sekitar 2 kali lebih cepat dibanding transaksi di Jakarta, terutama dalam pembelian. Peningkatan tersebut datang sebagai akibat dari meningkatnya penetrasi internet di wilayah-wilayah rural atau pelosok tersebut. Kemudian e-commerce juga memberi dampak untuk sektor lapangan kerja, dikarenakan perdagangan konvensional dan perdagangan elektronik membutuhkan pekerja dengan keahlian yang berbeda.
maka lapangan pekerjaan baru yang mendukung kegiatan e-commerce pun muncul, seperti posisi pemrogram atau logistik di perusahaan e-tailing. Lalu dampak terakhir yang terjadi secara tidak langsung adalah bagi masyarakat umum, e-commerce memungkinkan orang untuk bekerja di dalam rumah dan tidak harus keluar rumah untuk berbelanja. Ini akibat menurunkan arus kepadatan lalu lintas di jalan serta mengurangi polusi udara. Efek dari sisi produsen dengan adanya e-commerce. Produsen kecil maupun besar memiliki keuntungan dan peluang yang sama dalam memasarkan produknya, maka terciptalah pasar bebas. 2. Para produsen dapat lebih mudah memahami pengalaman konsumen melalui penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Para produsen akan dengan mudah memahami barang-barang apa saja yang disukai oleh calon pelanggannya. Dari sisi konsumen, adanya e-commerce, kita tidak memerlukan waktu yang banyak untuk melakukan transaksi. Kita dapat bertransaksi dengan hanya di depan gadget. Kita dapat memperoleh barang dengan harga termurah di marketplace karena para produsen atau tangan pertama memasarkan langsung pada konsumen.